Ya, bisa kita mulai ya, Mbak Diana. Iya Bu, bisa Bu. Oke, ini kan judulnya tadi sudah ini ya sudah disebutkan Ibu itu terkait dengan eh, dokumentasi prosedur LPG gitu ya di Satker BNN gitu ya, betul ya. Iya, iya Bu. Nah, mungkin saya mau konfirmasi ini berarti kira-kira outputnya apa, Mbak Diana? Topiknya itu Bu, dia nanti jadinya laporan Bu. Di dalam laporannya itu berisikan kwitansi-kwitansi, nota-nota, Laporan apa? laporan pertanggungjawabannya Bu. Laporan pertanggungjawaban. Oke, laporan pertanggungjawaban keuangan gitu ya. Iya Bu. Oke. eh Kenapa Mbak Diana mau membuat membuat itu untuk Satker di BNN ini? Kenapa? Karena Bu, seperti yang saya tuliskan di dalam identifikasi masalah saya itu Bu, di sana itu Mhm. prosedurnya itu sudah ada Bu, tapi belum terdokumentasi gitu Bu, sehingga di sana tuh terkadang saya di bagian keuangan di sana tuh pegawainya sering mengantarkan LPG-nya itu di dalamnya tuh masih salah-salah gitu Bu. Sehingga kadang saya dan staf keuangan di sana juga harus memperbaikinya lagi sebelum diaudit nanti oleh pusat ataupun sama BPK gitu Bu. Oke, berarti yang salah laporan keuangannya. Sorry, laporan pertanggungjawabannya ya. Iya Bu. Di sana Karena mm, mungkin di sana orang-orangnya kadang masih kurang tahu Bu, kayak susunan misalnya surat perintah bayar dulu baru kwitansi kayak gitu-gitu Bu. Kadang mereka masih susah membedakan. oke, kira-kira susah membedakannya karena apa tuh, Mbak? Mereka kayaknya kurang ini Bu, padahal udah sering dikasih tahu juga Bu, kayak Mm, menyusun pertanggungjawaban tuh harusnya surat perintah bayar dulu, kwitansi dan sebagainya. Tapi mereka kadang suka mungkin kurang memperhatikan gitu Bu, kadang. oke, dan itu sering terjadi atau maksudnya eh, kan itu ada periode ininya kan Mbak Iya. Mbak siapa Mbak Diana, apa namanya penelitiannya. Nah itu untuk laporan pertanggungjawaban itu apakah untuk beberapa laporan yang ada di sana itu memang seperti itu atau bagaimana? Iya Bu, seperti itu. Soalnya kan Bu, kemarin pas saya magang itu Bu, pas betul banget bakal ada audit dari pusat Bu, yang mana eh, laporan keuangannya itu di sana dia per semester gitu Bu, dari Januari hingga bulan Juni. Jadi pas diantar ke maaf Bu, pas di keuangan itu sebelum diaudit kan harus dicek dulu ya Bu di dalamnya, takutnya ada temuan atau apa, dan ternyata pas dicek itu semua laporan dari Januari hingga Juni itu banyak yang masih salah-salah Bu, ada yang kurang kwitansi, ada yang kayak gitu-gitu Bu, selama saya di Oke, sana. berarti Anda ceritanya mau betulin ya. Enggak Bu, saya juga mau buat dokumentasinya di sana Bu, soalnya di sana juga belum ada. Dokumentasi itu gimana sih Mbak maksudnya? Mungkin nanti saya akan ini Bu, kayak menjelaskan lagi nih prosedurnya, terus terus saya akan masukkan juga misalnya kayak kwitansi itu bentuknya seperti ini, surat perintah bayar tuh seperti ini gitu Bu. Oke, berarti outputnya dokumentasi prosedurnya atau laporannya? Dokumentasi sama laporannya Bu. Dua. Iya, Oke. Prosedurnya sudah ada ya, sudah Bu. sudah ada. Tapi eh, di sini tadi saya baca juga diinformasikan masih belum jelas gitu ya. Iya Bu. Belum jelas itu, tapi apakah eh, belum jelas prosedurnya atau orangnya yang tidak bisa memahami gitu, Mbak? Nah, itu kan adalah sesuatu yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Mungkin nanti Mbak, apa namanya, ini ada saya highlight di bagian halaman 4 itu yang di kalimat terakhir, itu Mbak Diana mengatakan bahwa prosedur pertanggungjawabannya itu belum terdokumentasi dengan jelas gitu. Nah, mungkin nanti Mbak Diana bisa perjelas lagi di bagian kalimat ini apakah memang yang belum jelas itu adalah di bagian prosedurnya atau memang karyawannya sendiri yang belum paham.
Gitu kan, itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya dari sisi karyawannya yang memang belum paham, berarti kan harusnya apakah itu mungkin ada pelatihannya atau mungkin ada apa namanya informasikan terlebih dahulu gitu ya terkait dengan prosedurnya untuk mengerjakan laporannya itu atau seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya prosedurnya yang belum jelas kan berarti itu yang harus dibetulkan gitu kan. Makanya tadi saya tanya, ini outputnya apa? Mau bikin laporan pertanggungjawabannya atau tadi dokumentasi prosedurnya gitu ya. Oke, berarti tadi kata Mbak Diana berarti outputnya dua ya. Iya, Bu. Oke. Nah, berarti nanti harus disesuaikan tuh Mbak Diana antara apa namanya identifikasi masalah, kemudian eh, batasan tujuan gitu ya, itu harus sesuai dengan apa yang mau Mbak Diana lakukan gitu. Karena nanti ketika misalnya Mbak Diana sudah melanjutkan di bagian apa namanya bab 4, bab 5 ya di bagian hasil lah intinya, itu nanti harus nyambung dengan apa yang sudah disampaikan di proposal gitu. Jadi apa yang disajikan nanti di bagian hasil itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan di proposal. Oh, di proposal mengatakan misalnya, oh, saya mau bikin dokumentasi prosedur gitu. Berarti ya nanti yang dibahas di bagian hasil pembahasan ya terkait dengan itu. Jangan di luar itu, gitu. Karena nanti nggak nyambung. Gitu. Iya, Bu. Terus mungkin masukan juga terkait dengan tinjauan pustaka. Nah, kalau misalnya Mbak Diana tadi mengatakan mau melakukan dokumentasi prosedur, benar ya? Iya, Bu. Oke. Nah, mungkin di bagian tinjauan pustakanya itu perlu Mbak Diana tambahkan ya terkait dengan bagaimana sih cara mendokumentasikan prosedur secara teori gitu. Karena kan nanti ketika Mbak Diana apa ya membahas ya atau menulis di bagian hasil dan pembahasan itu ketika Mbak Diana menyusun ya dokumentasi prosedur itu kan berarti harus mengacu pada teorinya yang ada di tinjauan pustaka. Secara teori itu seperti apa sih nyusunnya gitu. Nah, itu harusnya dimasukkan di bagian tinjauan pustaka karena di sini saya lihat masih hanya sekilas aja kayak pengertian dokumen, kemudian pengertian prosedur secara singkat dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti apa yang Mbak Diana lakukan di bagian hasil dan pembahasan itu kalau bisa mengacu pada tinjauan pustaka yang sudah disampaikan di sini ya di proposalnya. Jadi gimana cara menyusun dokumentasi itu caranya gimana sih gitu ya. Dokumentasi prosedur itu seperti apa bentuknya. Baik, Bu. Kemudian terus ini metodenya apa? Metode pengumpulan datanya saya menggunakan wawancara, Bu. Dan untuk metode analisanya saya menggunakan metode deskripsi. Yang diwawancara siapa? Staf keuangan di sana, Bu. Terkhususnya yang memegang perwapu gitu, Bu. Yang memegang juga kayak kwitansi-kwitansinya di sana saya tanyai semuanya, Bu. Itu semua staf keuangannya ada berapa orang, Mbak? Ada 4, Bu, di sana. Oke. Kira-kira perlu nggak apa namanya interview untuk kepala stafnya atau hanya stafnya aja? Eh, di sana kepala stafnya paling di keuangan itu, Bu, mungkin yang saya lihat yang paling tinggi jabatannya di situ bendaharanya, Bu. Di atasnya staf keuangan itu bendahara ya? Iya, Bu, di situ, di ruangan itu. Oke, maksud saya gini, berarti nanti Mbak Diana ini pastikan maksudnya apakah memang orang-orang yang akan diinterview ini memang bisa membantu Mbak Diana untuk menyusun eh, tadi tujuan penelitiannya. Kalau misalnya tadi Mbak Diana tujuannya adalah melakukan dokumentasi prosedur gitu ya kan berarti kan Mbak Diana harus tahu nih ya alurnya, kemudian dokumen apa yang terkait, bagian-bagian apa saja yang terlibat gitu kan. Itu kan harus tahu persis karena Mbak Diana mau memberikan usulan tadi ya perbaikan yang mendokumentasikan prosedur dan sebagainya. Berarti kan harus betul tuh ya. Nah, maka pastikan sumber informannya itu memang bisa memberikan tadi jawaban atau membantu Mbak Diana untuk menyusun apa namanya tujuan penelitiannya gitu. Jadi kalau memang di bagian staf keuangannya itu
butuh ya, tadi misalnya Mbak Diana butuh bantuan atau misalnya informannya sepertinya akan lebih lengkap kalau misalnya itu langsung dari kepala bendaharanya. Ya berarti harus ditambahkan juga ya informannya. Ya, Bu. Terus, kalau Mbak Diana berarti magangnya di bagian Bagian keuangan, Bu, di sana. di departemen itu juga ya. Iya, Oke. Nah, terus terkait dengan daftar pustaka. Nah, ini saya lihat sepertinya daftar pustakanya belum sama dengan yang ada di uh, kutipan ya. Jadi konsepnya itu adalah Mbak Diana, kalau kita misalnya menulis ya atau menggunakan kalimat orang lain ya, misalnya kita apa ya mengambil definisi tentang suatu teori atau sebagainya gitu ya, kutipan orang itu kita harus memasukkan referensinya, yaitu penulisnya siapa gitu. Nah, itu pun juga harus muncul di dalam daftar pustaka. Begitupun juga dengan sebaliknya. Ya, kalau misalkan memang kita tidak menggunakan kutipan tersebut ya, atau kita tidak menggunakan referensi tersebut, ya berarti nggak usah dimunculkan di daftar pustaka. Nah, ini saya cek di daftar pustakanya. Pertama, eh, hanya muncul di daftar pustaka aja, di kutipannya nggak ada gitu ya. Kemudian cara penulisan nama penulisnya juga ada yang masih belum sesuai. Jadi nanti dicek lagi. Kalau memang tidak dipakai di kutipan, ya berarti nggak usah dimunculkan di daftar pustaka. Bu. Oke. Kemudian, ini kalau yang di bagian lampiran saya kasih catatan aja sih, maksudnya kira-kira pertanyaan yang lampiran ini ya, pertanyaan wawancara. Kira-kira yang ditanyakan itu apakah memang bisa dijawab ya oleh staf keuangannya atau membutuhkan sumber informan lain gitu ya di departemen tersebut ya. Tadi contohnya misalnya kepala stafnya gitu, karena pastikan ya bahwa apa yang Mbak Diana tanyakan itu memang bisa dijawab gitu ya oleh sumber informan yang ditunjuk di proposal ini gitu. Jangan sampai nanti kan itu metode ya, kalau interview itu kan metode. Jadi metodenya itu pastikan memang bisa digunakan untuk menjawab tujuan penelitiannya. Termasuk juga di situ adalah apakah sesuai ya sumber informan yang ditunjuk ya untuk tadi apa namanya menjadi apa namanya orang yang ditanya gitu ya, yang diinterview. Bu. Oke, kalau dari saya mungkin cukup Bu Nani. Nanti untuk catatannya mungkin Mbak Diana bisa lihat di ininya ya, proposal nanti saya kirimkan. Baik, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. makasih Bu Vina. Sama-sama Bu Nani. Uh, Mungkin nanti sambil ini ya saya tulis di berita acara. Tadi Mbak Diana tolong dipastikan ya output penelitiannya kan dokumentasi prosedur LPJ ya. Iya, Bu. Nah, sama satu lagi tadi apa ada dua ya? Sama LPJ-nya dokumen. ya? Ya, Sama Bu. LPJ-nya ya berarti ya? Iya. Oke. Karena kalau saya lebih concern karena tadi adalah LPJ, saya sih minta dipastikan karena ini adalah dokumen negara dan ini menyangkut nama institusi. Apakah betul ini diperbolehkan? Kemarin saya sempat minta izin juga, Bu, terkait ini. Mereka bilang boleh, Bu. Oke, kalau boleh, terus yang LPJ yang mau Anda tuliskan di sini itu yang dokumentasi atau prosedur LPJ yang apa? Kegiatan apa? Kegiatan. Tuh, nggak mungkin seluruh kegiatannya BNN itu Anda ini gitu. Karena ini terkait dengan di batasan masalah Anda di situ Anda nggak nyebutin. Tuh. Ya, Mungkin yang mungkin yang akan saya masukkan di situ, Bu, lebih ke laporan pertanggungjawaban mereka dalam keperluan
sehari-hari di gedung itu sih Bu kayaknya. Keperluan sehari-hari. Nah, berapa lama yang Anda peroleh datanya? So, ini Kadang mencakup dengan nanti hasil pembahasan Anda. Kalau di batasan masalah Anda, ini di batasan masalah ya. Di sini iya, ada soalnya kan dari Januari sampai Juni 2022 ya. ya Bu. Nih, ini beneran dapat nggak datanya? Kok saya nggak terlalu yakin. Dapat insya Allah Bu. Nah, terus ya terkait dengan tadi Anda bilang di situ Januari dan Juni. Nah, ini terkait dengan kegiatan apa gitu? Kalau tadi adalah keperluan sehari-hari itu apa jenisnya? Nama kegiatannya apa? Nggak mungkin Anda bilangnya keperluan sehari-hari. Nggak ada di situ istilah keuangan itu keperluan sehari-hari. Di situ biasanya keperluan sehari-hari yang termasuk di situ Bu, misalnya perawatan gedung, perawatan kendaraan dinas. Nah, ini ada yang mau mana? Yang kegiatan mana? Apa kedua-duanya? Saya tulis ini di berita acara. Soalnya di batasan masalah Anda nggak dijelasin. Ya, Mungkin Mbak, saya ini masuk kan saya jelasin dulu ya. Ini kan satker ya, ya Bu. satuan kinerja unit kan gitu. Nah, Ya, satuan kinerja unit itu kegiatannya banyak. benar. Bukan hanya sekedar kamu beli ngerawat ini gitu. Dia punya beberapa item. Nah, yang Anda mau yang tadi sudah disampaikan sama Bu Vina, berarti kan Anda akan mendokumentasikan prosedurnya. Nah, prosedur yang mana? Jangan-jangan yang kamu dokumentasikan prosedur itu setiap kegiatan beda prosedurnya cara LPJ-nya gitu. Nah, yang saya tanyakan, mau kamu dokumentasikan LPJ-nya, yang kegiatan mana gitu. Soalnya di latar belakang Anda ini nggak nyebutin ya Mbak Vina ya, kegiatannya apa aja, yang mana yang salah, yang ini tadi yang Anda sampaikan tadi. Ini lebih ke apa ya? Atau saya kelewat baca. Benar kan Bu Vina? Maaf Bu, sepertinya Bu Vina jaringannya ini terkeluar. Oh, keluar. Oh, Iya Bu. ya. Ya, saya nggak nemukan di latar belakang Anda gitu. Kegiatannya yang Anda mau dokumentasikan itu kegiatan apa? Di sini kan hanya Anda bilang bahwa dikumpulkan bagian keuangan nanti akan diaudit oleh BGPK bla 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 ini kan gitu. Nah, ini kegiatan yang mana gitu. Dan saya nggak yakin kalau ya tadi udah dikonfirmasi sama Bu Vina, nggak yakin itu Anda akan mampu untuk seluruh kegiatan di BNN. Kalau misalnya saya ngambil sampelnya Bu dari ini Bu, dari bagiannya, bagian satkernya misalnya di situ bagian umumnya gitu Bu, bisa Bu. Ya nggak apa-apa, kamu pastikan dulu datanya itu dapat gitu. Nggak mungkin Anda kan gitu. Dan tadi kan pertanyaan saya balik lagi ke awal kan. Ya. Yakin nggak perlu apa BNN-nya ngasih data gitu loh. Ini data dikasih ke orang luar loh gitu. Ini Yakin data Bu, soalnya data 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 rahasia rahasia suatu unit negara gitu diberikan ke orang luar. Nah, itu tadi kan pertanyaan saya kan di situ. Soalnya yang Anda minta itu adalah data yang sangat sensitif. iya, Bu. Hmm. Oke, sangat sensitif LPJ lagi kan gitu. Iya. Dan Anda akan menyusun prosedurnya terkait dengan LPJ-nya itu. Jadi itu saya dari kemarin saya baca nih. Gitu. Jangan sampai kan Mbak, ini kita udah sepakatin, udah setuju, tiba-tiba nanti kan gitu begitu Anda minta datanya kan gitu, Anda tinggal nulis melanjutkan bab 4 Anda kan gitu. Nggak dikasih datanya. Kalau untuk itu saya yakin Bu, soalnya saya dari jauh-jauh hari sudah Ya mengkonfirmasi Anda bukan udah sama dikasih belum? udah Bu. Oke, yang dikasih apa datanya? Itu apa kayak kwitansinya Bu, terus surat Ya, perintah. kwitansi apa? Iya, sekwitansi apa? Kegiatan apa? Kalau di situ sih Bu, kegiatan yang saya lihat situ ada kegiatan misalnya Perjaldis, Monef gitu Bu. Ya, iya, Mbak. Perjalanan dinas itu perjalanan dinas apa? Makanya tadi pertanyaan saya, Anda nggak boleh serangka semua ambil. Ini, Bu. Kamu ambil satu kegiatan dan itu yang sering salah apa? Nggak mungkin semua Anda. Gini nih. Saya kasih contoh ya. Poli Batam itu kan satuan kinerja juga, satker juga.
kegiatannya banyak. Dalam 1 bulan itu, bayangin aja kan gitu. Kita ada 4 jurusan, ada 20 prodi. Nggak mungkin Anda semuanya itu kan? Iya, Bu. Ya nggak? Iya, Ya sama, BNN itu kan juga banyak unitnya kan? iya, Bu. Ya kan? Iya, Nah, ya Anda nggak mungkin tadi kalau Anda nyebutin, Bu, perjalanan dinas, ini. Nggak mungkin semua perjalanan dinas Anda prosedurkan di itu kan? iya. Ya, Iya, enggak, Bu. saya hanya memastikan aja, jangan sampai ini kita ACC kan gitu ya. Nanti Anda kan gitu, nangis-nangis gitu biasanya kan mahasiswa kan gitu. Ternyata kan gitu, nggak dapat Bu datanya gitu, nggak dikasih datanya. Data Anda ini, Mbak, yang Anda perlukan ini sangat sensitif untuk ukuran baik itu perusahaan corporate ya maupun instansi pemerintah. Iya, Bu. Tuh. Maka saya tadi ada dan Anda mintanya setengah semester lagi dari Januari sampai Juni kan gitu. Anda dapat 1 kegiatan aja udah bagus itu. Mungkin kegiatan yang saya ambil itu, Bu. Biasanya Bu kan kalau di sana tuh di BNN tiap Jumat itu ada ini kan Bu, ada senam. Di situ ada makanan bergizinya. Di sana saya lihat Bu, untuk laporan pertanggungjawaban makanan bergizi di sana tuh sering itu Bu, salah dalamnya. Iya, nama kegiatannya apa ya itu yang Anda sebut kalau misalnya datanya dapat ya itu gitu. Iya Jadi Bu. enggak jangan semua makanya maka fungsinya ada batasan masalah itu di situ Mbak Diana. Jangan semua nanti jadi bayangan saya makanya tadi ini hebat banget kok mahasiswa dikasih datanya 1 BNN kan gitu. Yakin ini makanya pertanyaan tadi dari awal kan saya gitu. Iya, Bu. Itu Mbak Diana, jadi di batasan masalah Anda, tolong disebutkan dengan detail itu jenis kegiatannya apa dan sebagainya yang sering salah LPJ-nya itu yang mana sih kegiatan apa gitu. Soalnya di proposal Anda di latar belakang Anda nggak nyebutin. Kan nggak mungkin semua kan gitu. Nggak mungkin semua LPJ-nya salah gitu. Iya Bu. Ya nggak? Iya Bu. Nah, kalau LPJ-nya salah contoh aja ada pengadaan gitu. LPJ-nya salah udah dipanggil itu loh, ketuanya KPK. Iya Bu. Ya enggak? Ya Bener. makanya kan gitu. Nah, ya kan? Ya bener Bu. Apalagi nih diaudit oleh BPK. Sebelum diaudit KPK kan udah diaudit BPK dulu kan? Iya, sama pusat dulu gitu Bu. Bener. Iya, apalagi udah lolos. Makanya kan jangan-jangan Anda salah persepsi. Itu loh. Saya cuma khawatir aja jangan-jangan Andanya gitu salah persepsi kan gitu. Nanti takutnya tuh eh Anda sudah ini bilang salah bla bla bla. Kamu kan baru masuk. Kami lu udah berpuluhan tahun di sini kan gitu. Udah bertahun-tahun kan gitu. Kebayang nggak? Yang Bayang Bu. berlaku tuh begini gitu. Nah, tadi sudah disampaikan sama Bu Vina, di tinjauan pustaka Anda nggak ada aturannya. Peraturan-peraturan LPJ itu semuanya baik peraturan. Jadi peraturannya Kemenkyu-nya apa? Dia itu pakai peraturan yang mana? Kan gitu. Karena ini apalagi Satker. Satker itu dia nginduknya ke siapa? Apa aja. Nah, itu belum ada di tinjauan pustaka Anda. Karena ini kan institusi pemerintah itu. Tuh. Tadi udah disampaikan sama Bu Vina kan tadi ya? Udah Bu. Itu. Jadi kalau saya tambahin selain tadi adalah ditambahkan teori mendokumentasikan prosedur, jadi peraturan-peraturan yang berlaku, jangan-jangan ya memang peraturan yang berlaku begitu, kamunya aja yang nggak tahu gitu. Iya, Bu. Terus dari saya tadi kayaknya sudah semuanya. Yang terakhir dari saya adalah poin 4 terkait dengan deskripsi kerja. Ini kayaknya kamu kebanyakan copy paste dari temanmu nih. Ini belum sesuai dengan panduan. Kalau sesuai dengan panduan penulisan itu harusnya di situ adalah isinya ada mulai dari rincian tugas, tanggung jawab, target, kendala, baru bla 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 dan yang Iya, punyamu langsung gitu, ya kan? iya Bu. Iya, kan di panduannya jelas di situ.
Oke. Oke. Ibu. Itu sih dari saya. Bu Vina, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke. Boleh izin di share screen nggak? Boleh minta share screen? Boleh Bu. Dari Ya, saya nggak cukup. bisa. Nah, ini mohon maaf tadi saya kayaknya Kelempar ya. terlempar. Lagi Loh, di kok kampus ya. tiba-tiba ini nge-freeze gitu. Terus tiba-tiba Di kampus ya, Mbak Uin. enggak, Bu Nani masih di rumah. Oh. Kalau biasanya kalau di kampus aku kayak gitu, makanya kalau aku nguji di rumah dulu. Oke. Biasanya lancar sih, nggak tahu tiba-tiba tadi. Ini Bu Vina sama Mbak Diana, silahkan nanti dikonfirmasi ke dosen pembimbingnya, Bu Vina. Ini ya tadi yang sudah disampaikan sama Bu Vina. Tadi mohon dipastikan output penelitiannya adalah dokumentasi prosedur LPJ dan LPJ kegiatan ya. Bisa tulis ini, LPJ kegiatan BMN. BNN ya. Terus identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian disesuaikan sesuai dengan yang tadi itu. Batasan masalah yang tadi saya tanyakan, dipastikan jenis kegiatan yang akan dibuatkan prosedur dan yang akan di LPJ-kan. Ya. Oke. Terus tinjauan pustaka tadi sudah disampaikan sama Bu Vina, ditambahkan teori dokumentasi prosedur, cara mendokumentasikan prosedur ya. Terus kalau saya tadi adalah peraturan yang berlaku, oke, terkait dengan LPJ, peraturan yang berlaku terkait dengan LPJ di BNN. Terus berikutnya metode penelitian dipastikan ya yang akan diwawancarin tadi adalah atau sumber informannya 4 orang staf, kemudian 1 bendahara. Oke, daftar pustaka dicek kembali. Ada beberapa kutipan belum masuk dalam daftar pustaka dan ada beberapa penulisan belum sesuai dengan panduan. Kalau dari saya tadi poin 4 yaitu tadi deskripsi kerja, silakan disesuaikan dengan panduan penulisan laporan studi, yaitu rincian tugas, tanggung jawab, dan lain-lain tadi. Oke, itu silakan dibaca lebih detail komen dari file yang Oke, itu ada lagi Bu Vina tambahannya? Cukup Bu Nani, ini sudah Oke. lengkap insyaallah. Oke. Ada yang mau ditanyakan Mbak Diana? Sejauh ini tidak Bu. Oke, oke. Jadi itu silakan hasil sidang akhir seminar proposal ini nanti silakan didiskusikan dengan dosen penguji Anda ya. Ya, Jadi Bu. ini keputusannya apa Bu Vina? Yang mana itu Bu Nani? Yang Yang berarti melanjutkan riset ya? Atau kalau lulus itu berarti harusnya pas sidang akhir sih. Oke, melanjutkan riset ya. Oke. Oke, sudah cukup dari sini, dari saya maupun Bu Vina. Saya cukupkan sekian Mbak Diana dan Bu Vina ya. Terima kasih. Nanti silahkan Terima diskusikan kasih. kembali dengan dosen pembimbing ada. Saya tutup sebentar, saya stop share dulu. Oke, saya tutup seminar proposal hari ini dengan Mbak Diana Paramita Dopu. Terima kasih masukannya Bu Vina, dan dari saya tadi silakan diskusikan dengan dosen pembimbing Anda. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, izin live ya. Ya Bu.